Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuh wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan segala karunia-Nya kepada kita semua, yang berupa nikmat sehat dan nikmat iman, sehingga dalam kondisi pandemi yang sangat menyulitkan ini, kita mampu menghadapinya dengan ikhlas dan penuh dengan rasa sabar. Serta semoga kita semua senantiasa untuk selalu mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, kapanpun dan dimanapun kita berada. Tidak lupa sholawat dan salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya ila yaumil qiyamah. Amin ya mujibas sahilin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Seperti yang kita lihat saat ini, adanya pandemi virus COVID-19 yang terjadi di Indonesia pastinya membuat semua kegiatan sosial, keagamaan harus ditangguhkan begitu saja. Karena untuk menghentikan penyebaran virus corona ini, baik kegiatan sholat jamaah, pengajian rutin, majelis taklim, dan lain sebagainya, ditiadakan untuk sementara waktu, sampai batas waktu yang kita tidak tahu kapan berakhirnya. Namun kita sebagai umat muslim sudah seharusnya kita patuhi segala aturan yang ditetapkan yang mematuhi perintah dari pimpinan. Jadi sebagai orang yang beriman, dengan adanya larangan melakukan ibadah kepada Allah, lalu ikut berhenti. Dengan adanya wabah, sudah seharusnya kita untuk lebih dekat dengan Sang Pencipta. Karena kemungkinan adanya wabah ini merupakan ujian atau peringatan dari Allah untuk tetap senantiasa lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Wabah penyakit sebenarnya sudah pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW, yaitu wabah penyakit kusta yang tidak ditemukan obatnya. Namun keadaan wabah virus corona pun demikian, belum ditemukan obat pastinya. Nabi SAW bersabda yang artinya, jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya. Tetapi jika terjadi wabah di tempat kamu berada, maka jangan tinggalkanlah tempat itu. Hadis riwayat Bukhari. Hadis tersebut sudah diterapkan di kondisi saat ini, yaitu metode karantina yang dilakukan sebagian wilayah untuk sarana pencegahan penyebaran virus corona. Namun sebagai umat muslim, kita harus tetap istiqomah, bersabar dalam menghadapi wabah seperti ini dan tetap berdoa, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ada sebuah hadis yang mengatakan, barang siapa yang bersabar saat menghadapi wabah, maka Allah akan jadikan pahala dan akan dijanjikan surga untuknya. Dan kematian karena wabah adalah surga bagi setiap muslim yang meninggal karenanya. Hadis riwayat Bukhari. Hadirin hadirat rahimakumullah. Seperti yang dikisahkan dalam sejarah Nabi, bahwa dahulu ada sebuah wabah penyakit yaitu taun yang terjadi sejak zaman Rasulullah dan terjadi di bulan Ramadan. Jika melihat pada kondisi saat ini adanya virus COVID yang terjadi di bulan Ramadan 1441 Hijriah, sangat persis dengan kejadian wabah taun pada zaman Nabi saat itu. Namun yang perlu kita ketahui bahwa wabah penyakit tidak menjadi alasan adanya sikap panik yang terlalu berlebihan dan cepat berpikir seuzon kepada sesama manusia yang beresiko terkena virus corona. Namun kita harus tetap menguatkan iman dan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang berbahagia, dikisahkan dalam sebuah hadis bahwa Aisyah istri Rasulullah pernah bertanya kepada Rasulullah terkait penyakit taun. Lalu Rasul menjawab bahwa penyakit taun merupakan siksaan yang diturunkan oleh Allah untuk menjadikan umatnya beriman dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Siapapun hamba yang negerinya diserang wabah penyakit, namun ia tetap bersabar dan tinggal di dalamnya, maka niscaya Allah akan menjadikannya pahala seperti mati syahid. Amin Allahumma amin. Kisah tersebut merupakan penghibur hati dalam kondisi apapun kita. Maka harus kita kembalikan semuanya kepada Allah dan harus mengambil hikmah dari setiap kejadian yang ada di sekitar kita. Adapun beberapa hikmah adanya pandemi virus corona yang terjadi saat ini. Yang pertama, kita dapat meluangkan waktu dengan keluarga secara full time. Yang kedua, bagi para orang tua mampu memberikan pendidikan atau edukasi langsung pada anak. Terus yang ketiga, seluruh kepala keluarga muslim diuji untuk menjadi imam sholat bersama keluarganya di rumah. Yang keempat, seluruh umat muslim bisa melakukan ibadah secara lengkap karena mempunyai waktu luang dan kesempatan untuk melakukan ibadah sunnah. Dan yang terakhir adalah senantiasa melakukan kebersihan untuk meningkatkan iman kita. Doa dan ikhtiar pasti harus kita yakini sebagai alat menangkal melawan virus corona. Ikhtiar menjaga kebersihan maupun lingkungan lebih baik daripada harus panik secara berlebihan dan seuzon dengan orang sekitar. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seiring berjalannya waktu akhirnya pandemi ini akan hilang dengan sendirinya. Amin Allahumma amin. Dengan adanya keputusan dari pemerintah tentang new normal, kita akan kembali ke kehidupan sosial kita seperti biasanya. Kita bisa melakukan sholat berjamaah, kita bisa menghadiri majelis taklim, kita bisa buka bersama, kita bisa melakukan kegiatan sosial keagamaan seperti kehidupan biasanya. Oleh karenanya, dalam keadaan apapun tetaplah meminta pertolongan kepada Allah. Sesungguhnya hanya kepada Allah lah kami menyembah dan hanya kepada Allah lah kami meminta pertolongan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, demikian pesan agama yang dapat saya sampaikan pada kesempatan saat ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita petik hikmah serta dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Kurang lebihnya mohon dimaafkan karena sesungguhnya kebenaran hanya datang dari Allah dan kekeliruan serta kehilafan datangnya dari diri sendiri. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.